Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Startup. Di channel ini bakal dibahas segala hal tapi dari sisi statistika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit serius, yaitu 10 pertandingan sepak bola yang paling mematikan sepanjang sejarah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke intro. Pada 20 Oktober 1982 di Stadion Luzhniki, Rusia, terjadi pertandingan berdarah dalam laga antara tuan rumah Spartak Moskow melawan Haarlem, kesebelasan dari Belanda. Peristiwa terjadi menjelang akhir pertandingan, kala itu kedudukan masih 1-0 untuk keunggulan Spartak. Sebagian besar penonton sudah memilih untuk keluar stadion, tapi untuk meninggalkan area stadion butuh waktu yang lama karena hanya memiliki satu akses pintu keluar masuk. Persoalan infrastruktur tersebutlah yang menjadi pemicu bencana ketika Sergei Shvetsov mencetak gol kedua Spartak menjelang berakhirnya pertandingan. Para penonton yang sedang berusaha keluar dari tribun mendadak antusias kembali untuk merayakan gol tersebut, sehingga terjadi bentrok antara penonton yang keluar dan yang ingin masuk kembali. Area di tribun sisi timur pun menjadi tempat kerumunan massa. Begitu banyak pendukung Spartak yang terinjak-injak dan sulit bernafas. Apalagi saat itu suhu udara minus 10 derajat Celcius dan Stadion Luzhniki belum memiliki atap, sehingga angin yang masuk membuat tubuh semakin terasa dingin. 66 orang menjadi korban jiwa dan begitu banyak korban yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Tragedi tersebut berada di Stadion Ibrox, kandang dari Glasgow Rangers. Kejadiannya terjadi tepat ketika pertandingan akan usai, pada menit 89, ketika penyerang Glasgow Celtic, Jimmy Johnstone, mampu membawa Celtic unggul terlebih dahulu. Skor 0-1 di menit akhir ini membuat para pendukung Rangers yang memadati Ibrox memutuskan untuk pulang. Namun di luar dugaan, tepat sebelum pertandingan berakhir, Rangers mampu menyamakan kedudukan lewat sepakan Colin Stein. Hal ini membuat Stadion Ibrox bergemuruh, sekaligus menjadi awal dari tragedi yang takkan terlupakan. Akibat Stadion Ibrox yang ketika itu penuh sesak, tangga di stadion pun roboh. Sebanyak 66 orang menjadi korban jiwa dan 200 orang mengalami luka-luka. Kejadian buruk di Ibrox ini seakan mengulang apa yang pernah terjadi pada 1902 ketika tribun West End di Ibrox runtuh dalam pertandingan persahabatan yang mempertemukan Inggris dan Skotlandia. Ketika itu 25 orang menjadi korban jiwa dan 517 mengalami luka-luka. Seusai pertandingan banyak spekulasi bermunculan perihal runtuhnya tangga di Stadion Ibrox ini. Rumor menyebut bahwa tangga di Ibrox runtuh karena para supporter yang awalnya akan pulang kembali lagi. Namun hasil penyelidikan pihak keamanan menyebut bahwa penyebab runtuhnya tangga di Ibrox ini akibat membludaknya para supporter yang akan keluar saat pertandingan selesai. River Plate dan Boca Junior, pertandingan derby yang sering berakhir dengan kericuhan. Namun tragedi yang terjadi di Puerta 12 tidak hanya menghasilkan kericuhan, namun juga banyak korban jiwa. Tragedi Puerta yang terjadi pada 23 Juni 1968. Saat itu terjadi kerusuhan besar antara pendukung Boca Junior dan River Plate di sektor 12 Stadion El Monumental, markas River Plate. Tragedi tersebut merupakan bencana sepak bola terburuk dalam sejarah persepakbolaan Argentina, di mana 71 fans Boca Junior menjadi korban jiwa karena terinjak-injak di pintu gerbang 12 dan 150 fans lainnya dinyatakan luka-luka. Bahkan mayoritas korban masih berusia remaja dan rata-rata usia korban adalah 19 tahun. Dalam kasus tersebut banyak kesaksian yang berbeda perihal apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa mengklaim bahwa tragedi itu diawali dari fans Boca yang membakar bendera River Plate. Setelah 3 tahun penyelidikan, pemerintah tidak menemukan seorang pun yang bersalah atas tragedi tersebut. Oleh karena itu di akhir musim 1986, klub-klub sepak bola yang tergabung dalam Asosiasi Sepak Bola Argentina mengumpulkan $100.000 atau 1,4 miliar rupiah untuk keluarga para korban. Atmosfer pertandingan antara Al Ahly dan Al Masry di Stadion Port Said sudah memanas sejak awal akibat gesekan para pendukung masing-masing klub. Bahkan kick-off sempat ditunda selama 30 menit karena pendukung Al Masry turun ke lapangan dan petugas keamanan harus mengendalikan situasi di stadion.
Para pendukung Al-Masry kembali turun ke lapangan ketika babak pertama usai, dan hal ini membuat petugas keamanan kewalahan. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Al-Masry dengan skor 3-1. Pendukung Al-Ahli yang tidak terima klubnya kalah langsung menyerang pendukung Al-Masry. Keadaan semakin tak terkendali. Lemparan batu, botol, dan percikan kembang api berseliweran di dalam stadion. Bahkan petugas kepolisian juga menemukan beberapa supporter yang membawa pisau dan pedang. Pelatih Al-Ahli, Martin Jose, ikut menjadi korban dan menderita luka pukulan serta tendangan ketika dia berjalan ke ruang ganti. Ribuan supporter yang berebut untuk keluar dari stadion mengalami luka-luka karena terinjak dan terhimpit. Sebanyak 79 orang menjadi korban jiwa, dan lebih dari 1.000 pendukung sepak bola terluka dalam tragedi kerusuhan yang terjadi saat itu. Setelah kejadian itu, pemerintah Mesir mengeluarkan status darurat dan melarang digelarnya pertandingan Liga Sepak Bola Domestik. 16 Oktober pada tahun 1996 terjadi tragedi berdarah di dunia sepak bola. Sebanyak 84 orang menjadi korban jiwa dalam Stadion Mateo Flores di Guatemala City, Guatemala. Bencana itu berlangsung saat kualifikasi Piala Dunia antara Guatemala kontra Costa Rica. Sejumlah penonton tewas terinjak-injak dan lemas, menjadi korban supporter lain yang nekat merengsek masuk stadion meski telah melebihi kapasitas. Sebanyak 147 orang lainnya pun mengalami luka-luka karena insiden tersebut. Sebagian besar korban tewas akibat mengalami sesak nafas dan patah tulang. Alhasil pemerintah Guatemala segera membatalkan laga dan FIFA melarang penggunaan stadion tersebut sembari menunggu inspeksi keamanan. FIFA pun menyatakan jika tiket pertandingan tersebut diduplikat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, membuat membludaknya jumlah penonton yang memaksa mencari jalan masuk mereka ke dalam stadion. FIFA pun menjatuhkan larangan kepada stadion tersebut menggelar pertandingan selama 2 tahun. Kapasitas stadion pun dikurangi dari awalnya 45.000 penonton menjadi 30.000 penonton. Laga antara Guatemala melawan Costa Rica pun akhirnya dimainkan kembali pada akhir November 1996 di tempat yang berbeda, yakni Stadion Memorial Coliseum di Los Angeles, Amerika Serikat. Saat itu sedang berlangsung pertandingan antara Janakpur Cigarette Factory dan Bangladesh Side Liberation Army dalam acara yang bertajuk Tribuan Challenge Shield 1988. Sekitar 30.000 penggemar berada di Stadion Dasharat, dan tiba-tiba terjadi badai yang menerjang kota, membawa petir dan angin kencang, serta hujan es besar. Saksi mata mengatakan bahwa penonton yang berteriak bergegas ke 8 pintu keluar stadion, tetapi hanya menemukan satu yang terbuka. Karena hanya ada satu pintu keluar, akhirnya ribuan penggemar berdesak-desakan di situ. Banyak dari mereka yang terhimpit dan terinjak-injak. Setidaknya 93 orang menjadi korban jiwa dan lebih dari 100 orang lainnya cedera ketika ada fans yang panik berusaha menyelamatkan diri dari badai es yang kerap melanda wilayah itu. Tragedi Hillsborough adalah catatan hitam dalam sepak bola yang terjadi pada 15 April 1989. Kala itu Liverpool melawan Nottingham Forest dalam laga semifinal Piala FA di Hillsborough Stadium. Namun pertandingan tersebut terpaksa dihentikan karena membludaknya supporter hingga ke area pertandingan. Sebanyak 766 penonton pun dilaporkan mengalami luka-luka dan 96 pendukung Liverpool menjadi korban jiwa dalam tragedi tersebut. Jumlah pendukung Liverpool yang menjadi korban jiwa dalam tragedi Hillsborough bertambah 1 orang. Terakhir, mengutip situs resmi Liverpool, Andrew Devin, pendukung setia Liverpool yang terluka parah saat tragedi tersebut, dinyatakan meninggal. Ia meninggal karena pneumonia aspirasi. Penyelidikan pada 2016 menemukan kesalahan polisi dalam membuka pintu keluar sebelum kick-off menyebabkan kecelakaan fatal. Awalnya polisi mengklaim para supporter yang mendobrak gerbang, akan tetapi klaim tersebut tidak benar. Saat pintu dibuka dan penonton dari dalam stadion hendak keluar, pada saat bersamaan sekitar 2.000 penggemar dari luar stadion merangsak masuk. Saat hal itu ditanyakan, Dukunfield mengatakan ketika itu tidak terpikir olehnya bakal terjadi tragedi seperti itu. Ia telah menerbitkan permintaan maaf panjang kepada keluarga para korban yang telah 26 tahun menantikan penjelasan terperinci tentang apa yang terjadi dalam tragedi itu. Para penonton berada di Accra pada malam itu menonton pertandingan derby antara tuan rumah Hearts of Oak dengan sesama klub dari Accra, Asante Kotoko. Klub pendatang memimpin 1-0 mendekati akhir pertandingan.
Namun tuan rumah mencetak 2 gol terlambat untuk berbalik unggul pada laga tersebut. Memasuki 5 menit terakhir, para pendukung Asante Kotoko yang frustrasi mulai menjebol kursi dari tribun dan langsung melemparkannya ke lapangan. Polisi menanggapi aksi ini dengan menembakkan gas air mata ke kerumunan yang menyebabkan kepanikan. Tragedi diperparah oleh fakta bahwa gerbang stadion terkunci sehingga mengakibatkan orang-orang tidak bisa keluar stadion. Akibat insiden tersebut, 126 orang menjadi korban jiwa karena kekurangan oksigen. Dalam insiden tersebut, 6 polisi didakwa atas pembunuhan. Karena kejadian ini, pemerintah Ghana memberikan beasiswa khusus untuk anak-anak dari para korban. Patung memorial juga didirikan di stadion yang sejak saat itu berganti nama menjadi Stadion Ohene Jan. 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruhan mencatatkan rekor baru. Tentunya bukan rekor yang membanggakan, tapi menyedihkan. Dari awal masuk ke stadion, semua berjalan aman dan tertib hingga kick-off pukul 20.00 WIB. Pertandingan pun berjalan aman tanpa kericuan sedikit pun. Yang ada hanya supporter Arema saling melontarkan cywar ke arah pemain Persebaya. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 2-2, dan saat jeda istirahat babak pertama, ada sekitar 2 atau 3 kali kericuan sedikit di tribun 12-13. Kericuan tersebut segera diamankan oleh pihak berwenang. Babak kedua berlanjut dan tim Persebaya berhasil mencetak golnya yang ketiga. Arema semakin tampil menyerang, menggembur gawang Persebaya, tetapi tidak ada gol tambahan yang tercipta. Hingga peluit akhir dibunyikan, Arema tidak bisa menambah golnya dan harus menerima kekalahan. Disinilah awal mula tragedi. Setelah peluit dibunyikan, para pemain Arema tertunduk lesu dan kecewa. Sementara pelatih Arema dan manajer tim mendekati tribun timur dan menunjukkan gestur minta maaf ke supporter. Di sisi lain ada satu orang supporter yang dari arah tribun selatan nekat masuk dan mendekati Sergio Silva dan Maringa. Terlihat seperti memberi kritik dan motivasi kepada mereka. Dari situ masuk beberapa orang lagi ke lapangan, meluapkan kekecewaan pada pemain Arema. Terlihat John Alvarisi mencoba memberi pengertian kepada oknum-oknum supporter tersebut. Namun semakin banyak mereka yang berdatangan, semakin ricuh stadion karena dari berbagai sisi stadion juga ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya kepada pemain. Hal itu diikuti dengan lempar-lempar berbagai macam benda ke arah lapangan. Para supporter semakin tidak terkendali. Akhirnya para pemain digiring masuk ke dalam ruang ganti dengan pengawalan polisi. Setelah pemain masuk, supporter makin tidak terkendali dan makin banyak yang masuk ke lapangan. Pihak aparat melakukan berbagai upaya untuk memukul mundur para supporter. Karena ada beberapa di antara mereka yang memukul supporter dengan tongkat panjang. Lalu ada satu supporter yang lain yang dikeroyok oleh aparat, dihantam tameng, dan banyak tindakan lainnya. Namun saat aparat memukul mundur, supporter lainnya dari arah selatan dan utara menyerang aparat. Makin banyak supporter yang masuk, kondisi sudah tidak terkendali. Aparat lalu menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Silih berganti supporter menyerang aparat dari sisi selatan dan utara, yang akhirnya selain adanya hujan lemparan benda dari sisi tribun, di dalam lapangan juga terjadi aksi tembak-tembakan gas air mata ke arah supporter. Terhitung puluhan gas air mata sudah ditembakkan ke arah supporter. Di setiap sudut lapangan telah dikelilingi gas asap air mata. Ada juga yang langsung ditembakkan ke arah supporter, yaitu di tribun 10. Sampai video ini diedit, total ada 131 korban jiwa menurut data dari Dinas Kesehatan, dan masih ada kemungkinan bertambah di kemudian hari. "58 tahun yang lalu, bencana melanda supporter sepak bola di Estadio Nacional di Lima, Peru. Peristiwa itu menurut BBC merupakan salah satu bencana terparah dalam sejarah sepak bola dunia. Bencana itu terjadi pada menit-menit terakhir waktu pertandingan antara tim nasional Peru melawan Argentina untuk kualifikasi Olimpiade musim panas 1964. Pertandingan yang digelar di Estadio Nacional 5 disaksikan oleh sekitar 53.000 penonton, supporter dari kedua negara. Bencana bermula ketika wasit asal Uruguay, Angel Eduardo Pazos, pada sisa waktu 6 menit menganulir gol timnas Peru untuk menyamakan kedudukan. Saat itu papan skor menunjukkan angka 0-1 untuk keunggulan tim Tenggo. Keputusan wasit membuat marah penggemar tuan rumah dan memicu kerusuhan serta bentrok antar supporter yang menginvasi lapangan dengan petugas keamanan. Menyikapi hal itu, polisi Peru menembakkan tabung gas air mata ke tribun utara stadion demi menghalau para supporter di area itu agar tak turun ke lapangan.
Tak disangka, langkah polisi justru menyebabkan kepanikan para supporter di tribun utara dan memicu eksodus massal dari stadion untuk menghindari gas. Hanya ada satu pintu keluar di tribun utara, yakni terletak di terowongan, tepat di bawah tribun. Saat itu ribuan penonton membludak menuju pintu keluar yang berupa pagar yang terbuat dari baja. Namun pada saat itu, pintu keluar tersebut dalam kondisi terkunci. Pengelola selalu mengunci gerbang ketika pertandingan berlangsung. Para supporter yang sudah di ambang pagar tak bisa berbalik arah untuk mencari akses keluar lain, karena di belakang mereka ribuan supporter merangsek menuju pintu tersebut, dan kebanyakan di antara mereka yang berada di belakang tak mengetahui kalau pintu keluar tribun utara itu terkunci. Akhirnya pintu yang terkunci itu pun bobol akibat terdesak ribuan manusia. Hampir semua supporter yang berada di ambang pagar jatuh serta tertimpa dan terinjak-injak ribuan orang di belakang yang terus melaju tanpa peduli kondisi orang-orang di depan mereka. Kebanyakan yang tewas meninggal akibat pendarahan internal atau kehabisan nafas akibat bergerumbul di keramaian dan terinjak-injak. Dikutip dari BBC Magazine, laporan resmi otoritas Peru menyebut bahwa jumlah korban tewas mencapai 328 orang dan sekitar 500 orang lainnya luka-luka. Otoritas juga menyebut bahwa kelebihan kapasitas menjadi salah satu penyebab bencana nahas tersebut. Itulah tadi 10 pertandingan sepak bola paling mematikan sepanjang sejarah. Semoga saja kejadian ini tidak akan terulang lagi, baik di luar negeri maupun di Indonesia, baik di pertandingan bola maupun di pertandingan olahraga-olahraga lainnya. Jadilah supporter yang baik, jadilah supporter yang bijak. Jika tim kesayangan kalian kalah dalam suatu pertandingan, maka biarlah begitu. Masih ada hari esok untuk bisa meraih kemenangan. Tetapi jika hari ini ada korban jiwa, maka sudah tidak ada hari esok untuk mereka.